Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang mutasi, perbaikan DNA, dan rekombinasi. Nah, yang pertama, mutasi itu merupakan perubahan pada materi genetik yang dapat terwariskan. Mutasi mampu menyediakan variasi genetik pada keturunan sehingga individu dapat berevolusi. Nah, dalam hal ini, mutasi dapat dikatakan sebagai sumber dari keragaman genetik yang diperlukan untuk evolusi. Nah, hubungan antara evolusi dengan kejadian mutasi itu bagaimana? Jadi, mutasi itu menyediakan perubahan pada materi genetik, kemudian materi genetik yang berubah itu akan menyebabkan adanya variasi-variasi pada keturunan. Nah, perubahan yang sedikit dalam waktu yang berangsur-angsur dan dalam waktu yang sangat lama itu akan dapat menyebabkan peristiwa terjadinya evolusi. Perubahan pada materi genetik yang diwariskan yang menyebabkan munculnya variasi dan memungkinkan organisme berevolusi itu disebut dengan mutasi. Istilah mutasi itu merujuk pada dua hal, yaitu perubahan pada materi genetik dan juga proses terjadinya perubahan tersebut. Organisme yang menunjukkan fenotip baru sebagai hasil dari mutasi itu disebut dengan mutan, dan mutasi itu dapat mencakup perubahan pada site spesifik pada suatu gen yang disebut dengan mutasi titik atau point mutation. Jadi ini mutasi yang paling sederhana bentuknya. Nah, kita berlanjut ke basis molekular dari mutasi. Mutasi mengubah urutan nukleotida pada gen melalui berbagai cara. Ada beberapa cara terjadinya mutasi, yaitu substitusi atau pergantian satu pasang basa dengan pasangan basa yang lainnya, atau dapat juga berupa penghapusan atau penambahan sejumlah pasangan basa. Nah, penemuan struktur double helix dan perpasangan basa yang khas pada DNA oleh Watson and Crick ini menyebabkan adanya usulan tentang mekanisme mutasi yang terjadi secara spontan. Nah, kemudian juga struktur basa pada DNA itu tidak bersifat statis, melainkan ada kemungkinan untuk perubahan struktur kimia yang disebut dengan tautomeric shift. Jadi ada basis molekuler yang mendasari dari terjadinya mutasi. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar yang menunjukkan beberapa contoh perubahan basa pada DNA atau pada materi genetik yang didasari oleh peristiwa tautomerisme, yaitu perubahan antara bentuk timin, yaitu dari bentuk keto ke bentuk enol, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah perubahan basa yang disebut dengan transisi dan juga transversi. Nah, transisi adalah pergantian basa antara purin menjadi purin atau pirimidin menjadi pirimidin. Sedangkan transversi adalah pergantian basa antara purin menjadi pirimidin atau pirimidin menjadi purin. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar yang atas atau gambar A, itu adalah perubahan ikatan hidrogen antara AC dengan GT itu yang dapat terbentuk ketika sitosin dan guanin berada pada bentuk jarang atau bentuk yang sudah berubah akibat tautomerisme, dan itu bisa mempengaruhi adanya kesalahan perpasangan basa. Nah, kemudian di gambar sebelah B itu adalah mekanisme tautomeric shift pada DNA yang menyebabkan mutasi. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ada perpasangan basa yang salah antara G dengan T. Seharusnya guanin itu berpasangan dengan sitosin, namun di sini berpasangan dengan timin. Nah, akibatnya pada saat dia itu DNA-nya mengalami replikasi, maka akan terjadi kesalahan perpasangan basa antara basa T dengan A. Nah, di sini dapat kalian lihat yang seharusnya di sini adalah G dengan C, maka mutan yang terbentuk nantinya memiliki pasangan basa A dan juga T. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa perubahan struktur kimia pada basa itu dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Nah, mutasinya itu dapat berupa tautomeric shift ataupun juga pergantian pasangan basa antara transisi ataupun juga transversi. Nah, selanjutnya dikenal pula bentuk-bentuk mutasi atau jenis-jenis mutasi yang lain, yaitu substitusi, insersi, dan juga delesi. Substitusi merupakan pergantian suatu nukleotida DNA dengan nukleotida yang lain. Sedangkan insersi adalah penambahan pasangan basa pada DNA, dan delesi adalah penghilangan pasangan basa pada DNA. Penambahan atau pengurangan basa pada daerah pengkode suatu gen itu dapat merubah kerangka pembacaan kode genetik atau peristiwa yang disebut dengan frame shift mutation.
Nah, kesalahan pembacaan triplet basa DNA itu menyebabkan mRNA yang dibentuk nantinya itu salah ketika proses transkripsi, sehingga asam amino dan polipeptida yang dibentuk pada saat translasi itu juga akan mengalami kesalahan. Di gambar sebelah kiri ini dapat kalian lihat ada 12 basa substitusi yang dapat terjadi pada DNA. Jadi ada kemungkinan pergantian basa antara A dengan T, kemudian T dengan G, GC, dan CA. Nah, ini ada 12 kemungkinan substitusi yang dapat terjadi. Nah, kemudian adanya insersi atau delesi pada pasangan basa itu dapat mempengaruhi kesalahan pembacaan, kerangka pembacaan pada saat yaitu replikasi ataupun proses transkripsi dan juga translasi. Nah, di sini kalian lihat ada DNA yang awalnya itu wild type atau bentuk normalnya. Ketika di sini ditambahkan pasangan basa CG, maka kerangka pembacaan basa yang seharusnya per 3 basa itu akan berubah. Sehingga asam amino yang nantinya akan dibentuk itu juga akan mengalami kesalahan. Nah, kita beralih ke materi tentang deteksi mutasi. Bagaimana mendeteksi mutasi? Nah, deteksi mutasi ini pertama kali diselidiki oleh Hermann Müller yang menemukan bahwa mutasi dapat diinduksi oleh faktor eksternal. Nah, sperma Drosophila melanogaster yang dipaparkan pada radiasi sinar X itu dapat mengalami peningkatan frekuensi keletalan yang terpaut pada kromosom X. Kemampuan sinar X sebagai mutagen itu dapat dideteksi dengan teknik mengidentifikasi mutasi letal pada kromosom X, yaitu metode CLP. Metode ini dilakukan pada betina heterozigot yang memiliki kromosom X normal dan kromosom X yang mengalami mutasi. Nah, kromosom X yang mengalami mutasi itu disebut dengan kromosom CLP. Nah, terdapat 3 komponen untuk kromosom CLP, itu dia ada komponen C, L, dan juga B, yang masing-masingnya mengkodekan komponen yang berbeda. C itu adalah gen crossover suppressor yang mengalami inversi panjang dan menekan kemampuan rekombinasi antara kromosom CLP dengan kromosom X yang normal. Kemudian L itu adalah gen resesif letal, dan B itu adalah mutasi yang menyebabkan bentuk mata bar atau mata majemuk pada Drosophila yang berbentuk seperti batang. Nah, ini bersifat dominan sebagian sehingga betina heterozigot itu dapat diamati dengan mudah pada fenotipnya. Nah, berikut adalah persilangan yang menunjukkan cara mendeteksi terjadinya mutasi pada Drosophila melanogaster yang diselidiki dengan kromosom CLP. Nah, di sini dilakukan persilangan antara betina yang membawa kromosom CLP dengan jantan yang sudah mengalami radiasi sinar X, sehingga kita tidak tahu apakah dia itu kromosom X-nya sudah mengalami mutasi membentuk CLP atau tidak. Nah, setelah mengalami persilangan, maka kita harus melihat progeni hasil persilangannya atau keturunan hasil persilangannya. Nah, nantinya jika terjadi mutasi itu akan dapat diamati adanya kematian pada individu jantan dan juga individu jantan yang di sini terinduksi mutasi. Jadi tidak akan terbentuk anakan yang berjenis kelamin jantan. Nah, yang selanjutnya adalah penyebab mutasi. Mutasi dapat disebabkan oleh faktor yang bersifat spontan dan juga terinduksi. Nah, penyebab mutasi spontan yang paling utama itu adalah akurasi mekanisme replikasi DNA, kemudian efisiensi mekanisme yang terlibat dalam perbaikan DNA yang rusak, dan derajat paparan pada agen mutagenik yang ada pada lingkungan. Nah, berbicara tentang mutagen, ini mutagen ada 3 jenis yang dibedakan berdasarkan asal mulanya, yaitu bahan kimia, kemudian juga radiasi, dan elemen transposable. Yang pertama adalah bahan kimia perinduksi mutasi. Ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang bersifat mutagenik terhadap DNA yang tidak sedang bereplikasi maupun yang sedang bereplikasi, misalnya agen pengalkilasi dan asam nitrat. Yang kedua adalah bahan kimia yang bersifat mutagenik terhadap DNA yang sedang bereplikasi, yaitu contohnya adalah analog basa. Nah, berikut dicontohkan beberapa bahan kimia yang bersifat analog basa, misalnya 5-bromourasil. Nah, ada juga agen penginduksi mutasi yang bersifat agen pengalkilasi. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada beberapa contohnya.
Nah, selanjutnya ini adalah gambar efek dari adanya agen yang analog basa, misalnya 5-bromourasil terhadap materi genetik. Nah, di sini 5-bromourasil ini dia analog dengan basa. Nah, sehingga dia itu nantinya ketika DNA mengalami replikasi itu dapat menyebabkan adanya kesalahan perpasangan basa. Nah, sebenarnya di sini seharusnya adalah G dengan C, namun karena G di sini berpasangan dengan 5-bromourasil yang seharusnya berpasangan dengan C, maka di sini ketika dia bereplikasi lagi, 5-bromourasil dapat menginduksi perpasangan basa yang salah dengan adenin. Sehingga pada keturunannya nanti didapatkan AT padahal yang seharusnya adalah GC. Nah, selanjutnya, setelah bahan kimia, agen penginduksi mutasi yang lain adalah agen yang bersifat fisika, contohnya adalah radiasi. Nah, radiasi di sini adalah dicontohkan dari radiasi UV, yaitu radiasi yang tidak mengandung energi yang cukup untuk menginduksi ionisasi, namun energinya dapat diserap oleh purin dan pirimidin pada DNA. Nah, yang kemudian menjadi lebih reaktif atau yang disebut dengan tereksitasi. Nah, akibat adanya paparan terhadap cahaya UV, ini dapat dibentuk dua produk, yaitu pirimidin hidrat dan pirimidin dimer. Pirimidin dimer, contohnya adalah dimertimin, itu dapat menyebabkan kerusakan atau mutasi DNA melalui dua cara, yaitu mengubah struktur DNA dan mengacaukan akurasi replikasi DNA. Nah, yang berikutnya itu juga dapat menyebabkan kesalahan selama proses seluler dan dalam perbaikan kerusakan DNA. Nah, untuk gambarnya ini menunjukkan rentangan elektromagnetik spektrum di mana cahaya UV itu berada pada rentangan di sini setelah cahaya tampak. Nah, ini adalah gambar tentang fotoproduk pirimidin dari radiasi UV, yaitu timin dimer. Nah, yang berikutnya setelah radiasi adalah agen penginduksi mutasi yang lain, yaitu agen biologis, yang salah satunya adalah elemen transposable. Nah, elemen transposable itu merupakan elemen yang dapat berpindah atau mengalami perubahan posisi pada genom dari satu titik ke titik lain. Nah, insersi elemen transposable pada sebuah gen itu seringkali menyebabkan gen tersebut tidak dapat berfungsi karena dia mengacaukan proses transkripsi dan juga translasi dan tidak memungkinkan terjadinya pembentukan polipeptida yang normal. Sehingga gen yang pada awalnya itu dapat ditranskripsi dan translasikan membentuk polipeptida yang aktif ini dapat menjadi tidak aktif karena adanya penyisipan dari segmen elemen genetik transposable ini. Nah, kita beralih ke topik tentang jenis-jenis mutasi berdasarkan kromosom yang terkena, yaitu mutasi germinal dan juga mutasi somatik. Mutasi germinal itu terjadi pada sel kelamin dan terwariskan ke keturunan, sedangkan untuk mutasi somatik itu terjadi pada sel tubuh atau melibatkan autosom, kromosom tubuh, dan tidak terwariskan. Nah, selanjutnya, mutasi itu memiliki sifat yang acak dan juga non-adaptif atau tidak ditujukan untuk kepentingan adaptasi. Nah, sifat mutasi yang acak dan non-adaptif itu didemonstrasikan oleh percobaan replika plating. Nah, percobaan ini melibatkan koloni-koloni bakteri dan juga resistensinya terhadap antibiotik streptomycin. Nah, di sini ada beberapa langkah dari percobaan replika plating. Yang pertama adalah menyiapkan medium agar yang tidak mengandung streptomycin, kemudian menginokulasikan bakteri-bakteri dan diamati pertumbuhannya. Nah, setelah koloni-koloni bakteri ini tumbuh, kemudian koloni tersebut ditekan atau dipres ke balok kayu yang sudah dilapisi dengan bludru steril. Setelah itu diamati perubahannya, di mana nanti akan terbentuk cetakan atau koloni-koloni yang menempel pada bludru steril, dan koloni-koloni yang menempel itu kemudian ditransfer dengan cara menekankan medium yang mengandung agar dan juga streptomycin ke bludru tersebut. Nah, setelah menempel, maka diamati koloni mana yang dapat bertahan dengan adanya antibiotik streptomycin. Nah, ternyata hanya ada satu koloni yang mampu beradaptasi atau mampu bertahan hidup pada medium yang mengandung streptomycin. Jadi di sini adalah mutan bakteri yang mampu bertahan pada medium streptomycin.
Nah, setelah itu ditelusuri koloni yang mana dari cawan Petri yang aslinya itu yang dapat memiliki kemampuan bertahan hidup pada medium yang mengandung streptomycin. Ternyata konsisten pada di sini kan didapatkan koloni yang nomor 3 yang dia mampu bertahan pada medium streptomycin. Nah, di sini ketika peneliti itu mencampurkan koloni yang menginokulasikan koloni yang memiliki kekebalan pada medium cair streptomycin, dia bisa membentuk koloni. Sedangkan koloni yang keempat yang di sini tidak bisa bertahan dengan adanya streptomycin itu juga sama, pada medium cair plus streptomycin dia tidak dapat bertahan hidup. Jadi mutasi itu sifatnya acak karena kita tidak tahu koloni yang mana yang akan mengalami resistensi, dan juga bakteri itu tidak tahu apakah akan ditransfer ke medium yang mengandung streptomycin atau tidak. Jadi sifat dari mutasi itu adalah acak dan tidak dapat diarahkan untuk kepentingan adaptasi. Nah, nantinya terpaut individu itu menjadi individu yang adaptif atau tidak itu baru akan kita ketahui jika individu sudah dipaparkan dengan faktor lingkungan. Nah, mutasi juga disebut sebagai proses yang reversibel atau dapat balik. Terdapat mutasi yang menyebabkan berubahnya fenotip kembali ke fenotip awal yang tadinya hilang karena mutasi, dan proses ini disebut dengan reverse mutation. Nah, peristiwa ini dapat terjadi karena mutasi balik pada titik yang sama dengan mutasi awal, dan mutasi penekan atau mutasi yang terjadi pada titik lain yang efeknya mengkompensasi terjadinya mutasi yang pertama. Jadi adanya mutasi itu ada yang dapat dikembalikan pada kondisi semula melalui dua cara, yaitu yang pertama adalah karena adanya mutasi balik atau reverse mutation, dan karena adanya mutasi supresi atau mutasi yang terjadi pada titik lain yang efeknya mengkompensasi dampak dari mutasi yang pertama. Kemudian adalah efek fenotipik pada mutasi. Efek mutasi terhadap fenotip itu bermacam-macam, mulai dari yang tidak teramati, kecuali dengan teknik genetika atau biokimia khusus, dan dapat teramati dengan sangat jelas. Jadi ada yang dampak mutasinya itu tidak bisa diamati dengan jelas, dan ada yang dapat diamati sangat jelas, atau yang biasanya terkait dengan aspek morfologi. Ada juga efek fenotipik pada mutasi yang menyebabkan efek kematian atau bersifat letal. Nah, terkait dengan efek fenotipik mutasi ini ada 3 hal, yaitu isoalel, jadi gen yang mengandung mutasi tanpa berdampak pada fenotip atau dampaknya sangat kecil. Kemudian juga ada juga yang disebut dengan null alel atau gen yang mengandung mutasi yang menyebabkan tidak adanya produk gen atau produk yang non-fungsional, dan resesif letal. Nah, yaitu mutasi yang terjadi pada gen yang produknya diperlukan untuk bertahan hidup dan juga tumbuh, sehingga jika gen tersebut termutasi dalam kondisi resesif dapat menyebabkan individu mengalami kematian. Nah, ini adalah contoh efek fenotipik mutasi pada Drosophila melanogaster yang sifatnya adalah morfologis atau dapat dilihat dengan pengamatan biasa. Nah, untuk efek fenotipik pada mutasi ini ada yang berkaitan dengan sayap, kemudian ada yang berkaitan dengan bentuk dan juga warna mata, dan juga warna pada tubuh. Topik selanjutnya adalah mekanisme perbaikan DNA. Mekanisme perbaikan DNA itu dimiliki oleh organisme hidup yang mempunyai banyak enzim yang memeriksa struktur DNA, mengecek adanya kerusakan DNA, dan memulai proses perbaikan DNA ketika ada kerusakan yang terdeteksi. Nah, ini diamati pada Escherichia coli, itu dia memiliki 5 macam mekanisme untuk memperbaiki kerusakan DNA. Yang pertama adalah light dependent repair atau fotoreaktivasi, kemudian excision repair, mismatch repair, post replication repair, dan error prone repair system atau SOS response. Yang pertama yaitu light dependent repair. Ini proses yang dibantu oleh enzim DNA fotoliase. Enzim tersebut mengenali adanya dimertimin dan menggunakan energi cahaya untuk memecah ikatan kovalen silang yang dibentuk antara kedua timin tersebut. Fotoliase juga dapat memecah dimer sitosin dan juga dimer yang dibentuk antara sitosin dan timin. Nah, mekanisme kerjanya ada di gambar sebelah kiri. Jadi ketika ada dimertimin dan diberikan iradiasi UV, maka ini akan menginduksi perikatan enzim fotoliase pada daerah tersebut, dan enzim fotoliase itu diaktifasi melalui penyerapan energi dari sinar UV. Kemudian setelah fotoliase ini aktif, maka dia dapat memecah ikatan kovalen antara kedua timin ini sehingga tidak terbentuk lagi dimer, dan
struktur DNA kembali pada kondisi yang normal. Nah, yang kedua adalah excision repair. Ini adalah 3 tahapan. Yang pertama adalah DNA endonuklease mengenali, mengikat, dan memotong basa yang rusak pada DNA. Kemudian diikuti oleh enzim DNA polimerase yang mengisi celah yang terbentuk dengan basa komplementernya. Kemudian diakhiri dengan kerja DNA ligase untuk menyegel potongan DNA dan perbaikan selesai. Ada 2 bentuk excision repair, yaitu base excision repair dan nucleotide excision repair. Nah, kedua macam perbaikan tersebut itu tidak memerlukan energi dari cahaya seperti yang tadi terjadi pada light dependent repair, yaitu mekanisme yang terjadi pada Escherichia coli dan juga manusia. Nah, yang pertama adalah base excision repair. Ini diinisiasi oleh sekelompok enzim yang disebut dengan DNA glikosilase. Nah, enzim ini dapat mengenali basa yang abnormal pada DNA. Misalnya di sini adalah sitosin yang terdeaminasi sehingga menjadi urasil. Nah, DNA itu kan pada umumnya mengandung sitosin ya, tidak mengandung urasil, dan juga timin itu ada pada DNA tapi tidak urasil. Nah, jadi adanya urasil di sini adalah basa yang tidak normal. Nah, maka dari itu dia nanti akan dikenali oleh enzim glikosilase. Glikosilase mengikat daerah pada DNA yang mengandung basa abnormal, kemudian dia mengeksisi atau melepaskan basa yang abnormal tersebut sehingga membentuk AP site atau daerah celah. Setelah itu akan diisi celah tersebut dengan basa yang komplement dengan basa yang semula. Di sini diisi dengan sitosin oleh DNA polimerase, kemudian setelah itu harus disegel dengan menggunakan DNA ligase. Nah, yang berikutnya untuk nucleotide excision repair, mekanisme kerjanya itu hampir mirip dengan base excision repair, namun di sini melibatkan protein-protein yang lebih banyak karena yang dieksisi atau yang dipotong itu adalah beberapa nukleotida. Jadi tidak hanya satu basa saja. Nah, di sini melibatkan polipeptida nuklease khusus yang disebut dengan eksinuklease yang membentuk potongan pada setiap ujung urutan basa yang mengalami kerusakan dan membuang oligonukleotida yang mengalami kerusakan untuk nantinya diganti oleh oligonukleotida yang baru. Nah, terkait dengan protein-protein yang diperlukan itu adalah protein UVRA, protein UVRB, kemudian UVRC, kemudian UVRD atau helikase, dan juga DNA polimerase serta DNA ligase. Nah, kemudian untuk mismatch repair itu merupakan perbaikan potongan pasangan basa yang salah pada DNA, misalnya pasangan yang salah antara timin dengan guanin, sedangkan SOS response itu timbul jika kerusakan yang terjadi itu sangat berat, misalnya karena sinar UV yang mengaktifkan seluruh mekanisme perbaikan DNA rekombinasi dan protein replikasi yang disintesis. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa penyakit pada manusia yang dapat terjadi akibat gagalnya peristiwa perbaikan DNA. Misalnya penyakit Xeroderma pigmentosum, kemudian dan juga penyakit-penyakit yang lain. Di sini ada juga gen yang terlibat dan juga kromosom serta proses fungsi dari gen-gen di kromosom tersebut. Nah, kemudian untuk materi tentang rekombinasi, ini adalah rekombinasi itu merupakan molekul DNA yang homolog, mencakup aktivitas sejumlah enzim yang memotong, mengurai, dan menstimulasi invasi untai tunggal dari double helix serta menggabungkan 2 strand DNA. Jadi untuk rekombinasi itu mencakup peristiwa pemotongan pada DNA dan penyambungan kembali untuk membuat atau membentuk DNA yang baru atau DNA rekombinan. Nah, proses dari rekombinasi yang homolog itu dapat dilihat pada diagram berikut yang dapat diperjelas oleh video. The first molecular model of the genetic exchange that occurs between homologous chromosomes during recombination was proposed by Robin Holliday. The Holliday model involves several steps. Nah, jadi untuk di video kali ini yang dapat kalian simak pada Elita juga, ini adalah peristiwa rekombinasi homolog yang diusulkan oleh model Holliday. Nah, prosesnya adalah The first molecular model of the genetic was proposed by Robin Holliday.
The Holiday model involves several steps. First, the homologous chromosomes are both nicked at identical locations. Jadi proses pertama adalah pembentukan potongan pada kedua untai DNA yang homolog. Then, the strands from one side of the nicks invade the homologous chromosomes, base pairing with complementary strands. The invading strands are next covalently linked to the original strands at the nick site, forming what is called a Holiday junction. Proses pembentukan Holiday junction ini adalah proses yang selanjutnya terjadi setelah terbentuknya nick atau potongan. Nah, setelah perpotongan itu maka dilanjutkan dengan invasi pada strand DNA yang homolognya dan perikatan kovalen sehingga membentuk struktur yang disebut dengan Holiday junction. The Holiday junction migrates away from the original nick site, a process called branch migration. Nah, proses selanjutnya adalah migrasi cabang. Jadi setelah terjadi struktur jembatan Holiday, maka akan terjadi pertukaran untai DNA antara kedua kromosom yang homolog tersebut. So, DNA strands are swapped between the chromosomes. This creates heteroduplex regions on both chromosomes, where Nah, proses pertukaran segmen DNA tersebut itu menyebabkan terbentuknya segmen DNA heteroduplex yang mengandung satu segmen dari DNA aslinya dan satu segmen yang merupakan segmen yang ditukar dari kromosom homolognya. Base sequence differences between homologous chromosomes results in a region of DNA with a low percentage of mismatched base pairs. The length of branch migration may vary, but at some point breaks are made in the DNA that end migration and resolve the entangled DNA strands into two separate chromosomes. There are two ways that breaks can be made. One results in non-recombinant chromosomes, while the other results in recombinant chromosomes. If the crossed strands are cleaved by an endonuclease, then after ligation within the chromosomes, there will be two non-recombinant chromosomes with short heteroduplex regions. Nah, jadi ada dua cara untuk memotong proses perpasangan tersebut. Jadi untuk pemisahan kromosom homolognya itu dapat terjadi dengan dua cara. Cara pertama adalah langsung memutus dan membentuk kromosom yang non-rekombinan yang memiliki dua segmen heteroduplex yang pendek. Alternatively, if one rotates one DNA helix 180 degrees, a process called isomerization, we can visualize how uncrossed strands can be broken. After the uncrossed strands are cleaved by an endonuclease, ligation can produce recombinant chromosomes with short heteroduplex regions. Nah, untuk proses yang kedua itu melibatkan perputaran sehingga nantinya akan terbentuk pemutusan dari segmen yang tadinya tidak berpasangan. Nah, nantinya dia akan membentuk dua kromosom rekombinan yang juga sama-sama memiliki daerah heteroduplex yang pendek. Nah, itu tadi adalah gambaran singkat tentang proses rekombinasi yang terjadi antara kromosom homolog. Kemudian, untuk rekombinasi pada bakteri, ini dapat terjadi secara tiga macam. Yang pertama adalah melalui transformasi, kemudian konjugasi, dan transduksi. Apa bedanya dari ketiga proses ini? Perbedaannya adalah berdasarkan ada atau tidaknya kontak yang diperlukan, kemudian juga ada tidaknya sensitivitas terhadap DNase. Nah, untuk transformasi ini terjadi antara bakteri yang mengambil DNA dari lingkungan luar. Jadi dia tidak memerlukan bakteri kedua, namun hanya memerlukan segmen DNA yang diambil dari lingkungan. Nah, selanjutnya untuk konjugasi ini memerlukan dua bakteri. Bakteri yang pertama ini nantinya akan dapat mendonorkan segmen DNA ke bakteri yang lain, sehingga bakteri yang lain itu yang nantinya menjadi resipien atau penerima nanti dapat mengalami rekombinasi dari DNA yang tadinya sudah didonorkan. Nah, yang proses ketiga yaitu transduksi, ini adalah proses transfer DNA bakteri yang diperantarai oleh bakteriofag. Jadi, bakteriofag yang sudah menginfeksi
bakteri yang lain ini nanti akan menginfeksi bakteri selanjutnya dan nanti membawa materi genetik dari bakteri pertama untuk dapat berrekombinasi dengan bakteri yang diinfeksi selanjutnya tersebut. Nah, perbedaan antara ketiga proses itu yaitu adanya kontak yang diperlukan dan sensitivitas terhadap DNase dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini juga dijelaskan tentang proses konjugasi pada Escherichia coli. Konjugasi dapat terjadi melalui saluran yang disebut dengan conjugation channel atau tabung konjugasi yang hanya dibentuk oleh sel yang memiliki faktor F atau faktor kesuburan, yang disebut juga dengan fertility factor. Nah, ada sel yang faktor F-nya itu terpisah dari kromosom dan ada yang faktor F-nya itu terintegrasi dengan kromosom utama yang disebut dengan sel HFR. Nah, sel HFR dapat terbentuk melalui integrasi faktor F autonom ke kromosom pada titik spesifik rekombinasi. Nah, faktor F itu menyisip secara kovalen kepada kromosom pada set spesifik rekombinasi pada sekuen DNA yang homolog antara faktor F autosom dengan kromosom tersebut. Jadi, untuk sel yang bersifat F+ atau sel yang memiliki faktor F namun tidak terintegrasi, itu dapat berubah sifat menjadi HFR melalui suatu proses rekombinasi yang spesifik pada site tertentu. Nah, itu adalah materi tambahan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dapat dilanjutkan pada sesi diskusi pada forum yang tersedia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.